Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini kita bertemu lagi dan insyaallah pertemuan ini benar-benar akan menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena insya Allah niat kita bertemu adalah satu, mendapatkan ridho Allah. Kita hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa ketika kita itu mengalami satu peristiwa yang tidak kita inginkan, jangan buru-buru kita mengatakan kita mendapatkan musibah yang harus kita jadikan sebagai sesuatu yang membuat kita sedih, resah, gelisah, bahkan prihatin. Satu saat ada seseorang yang punya pengalaman empiris. Dia gagal mendapatkan sesuatu yang diharapkan. Dia kecewa. Tetapi dalam kecewaan itu dia tetap ingat kepada Allah dan berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah sesuatu yang terbaik untukku sehingga aku bisa berbuat sesuatu yang lebih baik untuk kepentingan diriku dan banyak orang. Ternyata Allah memberikan sesuatu yang lain yang nilainya jauh lebih baik daripada apa yang dia harapkan. Apa peristiwa itu? Peristiwa itu adalah peristiwa di mana ketika ada orang yang ingin sukses dalam berbisnis, dia mencoba untuk berbisnis properti. Karena dia punya pengalaman dengan teman-temannya sebelumnya ketika dia masih menjadi mahasiswa untuk melakukan tindakan yang sama. Itu bisnis properti yang pernah dia alami, dan pada saatnya dia melihat banyak orang sukses ketika berbisnis properti yang seperti dia lakukan. Tetapi berkali-kali dia gagal. Dan bahkan dalam bahasa Jawa bangkrut. Akhirnya dalam kesunyian dia ketika dia tidak punya modal lagi, dia mencoba untuk bangkit. Karena dia punya kemampuan untuk menjadi konsultan manajemen karena dia adalah orang yang pernah bekerja dalam dunia usaha. Dia mencoba untuk banyak membaca buku-buku manajemen dan banyak bertanya tentang konsep manajemen yang terkait dengan persoalan kewirausahaan. Akhirnya dia banting setir menjadi salah seorang konsultan manajemen kecil-kecilan sambil dia berusaha untuk melangkah menjadi seorang wirausahawan dalam bidang perikanan. Dan ternyata alhamdulillah dia mengalami keberhasilan yang luar biasa. Usahanya itu berhasil ketika dia bisnis dalam dunia perikanan, meskipun juga tidak dikatakan sebagai sesuatu yang spektakuler, tetapi menghasilkan sesuatu yang luar biasa menurut ukuran dirinya, dan dia menjadi orang yang di mana-mana diundang untuk memberikan konsultasi tentang bisnis dalam dunia perikanan. Dan alhamdulillah dia menjadi orang yang sangat banyak bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk masyarakat yang membutuhkan dirinya. Dan disitulah dia mengerti arti penting syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah dan tidak perlu menyesali setiap kegagalan yang terjadi. Nah, dari cerita ini kemudian saya ingat sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 216. Dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Jadi pada suatu situasi di mana orang Islam itu harus berperang, banyak orang yang merasa tidak nyaman. Kenapa harus berperang? Padahal perang itu sesuatu yang sama sekali tidak mereka inginkan. Tetapi situasi dan kondisinya mengharuskan begitu, karena pada saat itu umat Islam
sedang menghadapi musuh besar, yaitu orang-orang kafir yang memang menyerang dan ingin melumpuhkan kekuatan umat Islam. Lalu di dalam ayat ini ada kalimat wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian itu membenci sesuatu, pada sesuatu yang kalian benci itu adalah sesuatu yang baik bagi kalian. Nah, ini adalah peringatan dari Allah. Orang membenci perang, padahal perang itu harus Anda lakukan pada waktu itu. Oleh karena itu banyak orang Islam yang tidak senang waktu itu ketika harus berperang, tetapi tidak boleh tidak dia harus berperang karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan bagi mereka untuk mengelak. Sebaliknya, wasa antuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Boleh jadi kalian akan menyukai sesuatu padahal sesuatu yang kamu sukai itu amat buruk bagimu. Jadi mungkin tidak berperang itu menjadi sesuatu yang bisa dia pilih, bisa dipilih oleh umat Islam tadi. Tapi kalau tidak berperang pada waktu itu bisa jadi umat Islam itu hancur karena musuh sudah menyerang. Jadi menjadi sesuatu yang harus kita pilih ketika sesuatu itu tidak menyenangkan, karena pada waktu itu memang tidak ada pilihan yang lain kecuali memilih sesuatu itu. Sementara pilihan lain yang kita duga adalah pilihan yang terbaik justru menjadi pilihan buruk karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita pilih. Bahkan dalam situasi tertentu seperti yang tadi saya ilustrasikan, seorang yang sudah punya pengalaman dalam dunia bisnis properti, dia ingin melanjutkan bisnisnya tetapi gagal karena harus berkompetisi dengan yang lain yang pada waktu itu dia gagal untuk berkompetisi dengan yang lain. Lalu dia memilih sebuah bisnis perikanan yang sebenarnya dia tidak suka, tapi menjadi suatu pilihan karena ada peluang. Sehingga dia mencoba untuk berbisnis dalam dunia perikanan sambil mencoba untuk belajar konsep manajemen tentang bagaimana seharusnya dia berbisnis perikanan. Ternyata berhasil. Dan keberhasilannya itu menginspirasi banyak orang. Dan alhamdulillah kemudian dia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, disinilah kita betul-betul memahami kenapa Allah kemudian menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Jadi Allah tahu mana yang baik dan Anda tidak tahu mana yang baik. Allah tahu mana yang buruk dan Anda tidak tahu. Kadang-kadang manusia itu sok tahu mana yang baik. Ada sesuatu yang menurut dirinya baik itu menurut Allah tidak baik. Demikian juga sebaliknya. Kadang-kadang manusia memandang sesuatu itu buruk padahal menurut Allah baik. Dan manusia sok tahu bahwa sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang menurut dirinya baik. Nah, kembali pada ayat ini, seharusnya kita itu memandang baik sesuatu yang oleh Allah dipandang baik. Dan pada saatnya kita harus melakukan tindakan yang oleh Allah diminta untuk kita lakukan. Setiap perintah Allah, sesulit apapun perintah itu, mari kita upayakan untuk kita laksanakan. Dan sesulit apapun kita meninggalkan larangan Allah, kita tinggalkan karena Allah tahu mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita, untuk kepentingan kita. Dan pada waktu itu kita menjadi orang yang sok tahu padahal kita sebenarnya tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan ayat ini saya ingin mencoba untuk mengelaborasi pemahaman saya tentang ayat ini. Kita berangkat dari sejarah kehidupan kita. Ketika kita masih ada di rahim sang ibu, kita tidak pernah memilih kapan kita dilahirkan, dan bahkan kalau kita lebih dalam dari itu, kita tidak pernah memilih untuk menjadi janin yang ada di rahim ibu kita. Tetapi Allah telah memilih kita untuk lahir dari seorang ibu yang mengandung diri kita. Allah sudah mengatur diri kita dengan kehidupan yang berlanjut terus menerus. Kita berada dalam kandungan ibu, kemudian kita dilahirkan, dan kemudian kita memperoleh makanan dari siapapun yang beri makanan kita, termasuk ibu kita.
kita bertahan dari benturan, tumbuh dan berkembang. Dan sampai kapan kita harus keluar melalui jalan yang telah ditentukan Allah. Tidak pernah ada yang protes dengan aturan Allah ini. Semua tunduk dan patuh atas aturannya. Jadi waktu kita itu berada di dalam kandungan ibu kita berah makanan dari ibu kita. Bertahan dari benturan, tumbuh dan berkembang. Sampai kemudian keluar dari rahim ibu menjadi seorang bayi. Dan kita tidak pernah protes dengan aturan itu karena semua kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah yang tidak pernah kita ikut berupaya untuk melakukannya. Dan ini yang sering saya sampaikan sebagai takdir mubrom. Kita tidak pernah memilih untuk lahir dimanapun dan kapanpun dari ibu yang kita pilih. Tetapi itulah pilihan Allah yang harus kita syukuri. Tetapi pilihan-pilihan itu artinya pilihan untuk bersyukur atas nikmat Allah sehingga kita itu bersyukur terhadap apapun ketentuan Allah pada diri kita itu tidak berlanjut ketika kita hadir di dunia. Banyak di antara kita yang lupa bahkan membangkang pada aturan Allah. Banyak manusia menganggap dirinya mampu mengatur dunia ini dengan akal yang dikurniakan Allah padanya. Seolah-olah mereka benar-benar tahu semua hal yang terjadi di dunia dan bakal terjadi di dunia dengan perhitungan-perhitungan rasional yang mereka lakukan. Muncullah kemudian sikap hidup atas dasar keinginan untuk bebas. Bebas berperilaku, bebas berbicara, bebas memiliki, bebas, dan bebas untuk semuanya. Bahkan ada orang yang mengatakan bebas untuk beragama atau tidak beragama. Akhirnya muncul pula jargon semau gue dan terserah masyarakat. Semua tidak ada patokannya karena apa? Aturan Allah diabaikan. Bahkan orang yang pro syariat, wah itu dihujat dan dibenci. Yang anti syariat didiamkan. Padahal syariat Allah itu menuntun karena Allah itu yang paling tahu siapa kita dan harus kemana kita menuju. Dan kalau kita itu berpegang pada syariat Allah, insya Allah semua akan berjalan dengan baik dan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, fenomena ini telah melahirkan kerusakan di muka bumi karena apa? Orang melanggar aturan Allah dan menjadi orang yang disebut mufsidun. Orang-orang yang merusak karena apa? Tidak ikut aturan Allah. Bahkan pola kontrol masyarakat terhadap perilaku menyimpang bisa hilang karena alasan dia itu memiliki kebebasan dan masing-masing ingin bebas sendiri-sendiri. Bahkan orang bisa mengatakan itu kan urusan masing-masing orang. Jadi kita tidak perlu mengurusi urusan orang lain. Nah, dengan alasan itu urusan pribadi, itu urusan mereka, itu urusan diriku, urusan dirimu, maka semua menjadi seolah-olah legal. Bahkan saya berkali-kali ditanya, kenapa kita tidak melegalkan orang-orang yang ingin melakukan tindakan atas nama kebebasan? Saya katakan, kebebasan itu mau diberikan, tapi bukan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Kita harus taat aturan. Kita tidak bebas bermaksiat karena maksiat itu memang dilarang oleh Allah dengan segala macam bentuknya. Dan kita dilarang untuk bermaksiat karena apa? Kemaksiatan yang dilarang itu adalah sesuatu yang nanti akan berdampak buruk pada diri kita dan banyak orang menurut Allah. Sementara yang baik-baik diperintahkan untuk dilakukan. Sementara ketika kita itu tidak mau melakukan sesuatu yang baik menurut Allah, disitulah kita itu berpeluang untuk mendapatkan keburukan karena ketidakmauan kita untuk melakukan tindakan yang sudah diatur oleh Allah untuk kita lakukan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kadang-kadang orang itu punya alasan dengan alasan kebebasan untuk memiliki orang boleh menguasai semua kekayaan alam yang ada dan menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan alasan misalnya bebas berbicara, orang boleh berbicara seenaknya, bahkan menghina siapapun itu menjadi sesuatu yang mereka lakukan. Bahkan dulu ada orang yang menghina Nabi dan ketika dikritik dia mengatakan terserah saya. Karena Nabi itu bagi saya adalah manusia biasa karena saya tidak percaya pada Nabi yang dipercaya oleh orang Islam.
dengan alasan bebas berbicara, bebas berpikir, bebas berkehendak, dia mengatakan saya bebas mengkritik siapapun termasuk nabi orang Islam. Bahkan sekarang ini orang mengatakan murtad itu pun adalah hak. Untuk menjadi orang murtad itu hak. Bahkan orang bisa mengatakan saya boleh membuat agama sendiri. Dan kalau cara berpikir seperti ini terus dibiarkan dan melahirkan perilaku yang serba bebas, bisa dipastikan akan hadir masyarakat yang rusak, dan inilah yang disebut dengan jahiliyah modern yang terakumulasi dari zaman yang tidak beraturan. Artinya masyarakat tidak mau diatur dengan aturan-aturan zat yang maha mengatur, yaitu Allah. Padahal sebagai orang yang beriman kita tahu bahwa aturan yang mutlak harus kita perlakukan itu adalah aturan Allah. Tinggal bagaimana kita memahami dan menerapkannya di dalam kehidupan kita. Artinya kita amalkan apa yang kita pahami dari aturan Allah itu seoptimal mungkin. Yang baik menurut Allah kita lakukan, kita laksanakan, kita kerjakan. Yang buruk menurut Allah kita tinggalkan. Itulah seharusnya apa yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Memang Allah telah memberikan manusia itu akal pikiran untuk berpikir. Di sisi lain Allah juga menurunkan aturan kehidupan. Manusia yang sadar akan jati dirinya sebagai makhluk, seharusnya ia mampu mengarahkan akalnya untuk menyelaraskan dengan aturan-aturan Allah yang menciptakannya. Ibarat di dalam rahim manusia pun akan keluar dari dunia pada waktunya melalui pintu yang sudah pasti, yaitu kematian. Kita tidak pernah tahu kapan kita mati, kita akan kembali kepada Allah. Cuma banyak orang yang tidak percaya akan pertanggungjawaban orang ketika nanti dipanggil atau dihadapkan oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya di dunia. Bagi mereka mungkin mati itu adalah sebuah akhir kehidupan dan setelah itu tidak ada apa-apa. Oleh karenanya kemudian manusia yang tidak berpikir secara tepat mengatakan bahwa menurut akal saya tidak perlu percaya pada Allah, tidak perlu percaya pada Tuhan. Bahkan ada ungkapan yang sangat populer dari orang ateis yang mengatakan Tuhan telah mati. Oleh karena itu sekali lagi seharusnya manusia itu melakukan standarisasi seluruh amal perbuatannya berdasarkan aturan zat yang menciptakannya, zat yang harus ditundukinya, yaitu Allah. Aturan Allah itu mutlak harus menjadi standar yang tidak boleh diabaikan sama sekali. Jangan pernah manusia itu mau melakukan tindakan menurut apa yang dimaui, apa yang mereka maui. Mereka harus sadar bahwa Allah lah yang maha tahu, Allah lah sang pencipta manusia yang maha mengerti arah yang tepat untuk menuju manusia itu, sehingga manusia yang betul-betul sadar dia akan terus berusaha untuk mengamalkan aturan-aturan Allah itu. Nah, terkait dengan ayat yang saya baca tadi, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 215, itulah yang saya katakan sebagai isyarat yang telah diberikan oleh Allah agar manusia sadar bahwa dirinya itu hidup dengan banyak sekali keterbatasan. Dan tidak sepantasnya manusia yang serba terbatas ini berbuat semaunya dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi karena itulah setiap orang senantiasa dituntut untuk menyadari posisi dirinya di hadapan Allah. Dia adalah makhluk yang harus tunduk, sementara Allah adalah zat yang harus ditunduki selamanya. Dan kita sebagai abdi Allah, Abdullah itu harus tunduk dan patuh kepada aturan Allah selamanya. Bahkan ketika kita posisikan diri kita sebagai khalifatullah, kita itu harus melakukan tindakan berdasarkan aturan Allah untuk memakmurkan bumi ini sesuai dengan aturan Allah yang telah ditetapkan Allah. Sehingga syariat Allah itu menjadi panduan kita ketika kita bekerja untuk melakukan tindakan apapun dalam rangka untuk memakmurkan dunia. Kita beribadah hanya kepada Allah dan kita melakukan tindakan dalam bermuamalah menurut aturan-aturan Allah, sehingga apapun yang kita lakukan tidak boleh sama sekali berseberangan dengan aturan Allah. Dan orang-orang atau manusia yang punya kesadaran seperti ini, insya Allah dia akan selalu nyaman dalam ketundukannya kepada Allah, karena bagi mereka syariat Allah itu satu-satunya aturan yang pantas untuk mereka taati. Dia akan selalu ingin menjauhi bentuk-bentuk
perbuatan, semua perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan rela berkorban untuk tidak melakukan tindakan apapun yang dilarang oleh Allah, meskipun tindakan itu menyenangkan dan menjanjikan. Dan pada akhirnya dia juga akan terus melakukan tindakan-tindakan yang baik selaras dengan perintah Allah, dan berkorban, rela berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan yang memang diperintahkan Allah, meskipun dalam banyak hal ketika orang itu melakukan tindakan yang baik menurut Allah akan dibenci oleh orang banyak. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itulah yang sering juga saya katakan, jangan pernah takut dibenci manusia, karena pada saat kita dibenci manusia, boleh jadi Allah mencintai kita karena kita tengah dan telah melakukan tindakan atas semua aturan Allah, berdasarkan aturan Allah. Dan pada saatnya jangan pernah kita bangga ketika diri kita itu menjadi seorang yang dicintai oleh banyak orang karena kita melanggar aturan Allah. Itu kebanggaan semua. Mari kita coba untuk kembali menjadi orang yang terbaik, taat pada aturan Allah meskipun dibenci manusia, atau tidak dicintai manusia karena taat pada aturan Allah. Jangan sebaliknya, ingin dicintai manusia dengan cara melanggar aturan Allah, termasuk di dalamnya melanggar aturan Allah untuk kepentingan hidup di dunia, dan bukan taat pada Allah meskipun di dunia harus bersabar untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi yang memang harus dilakukan dengan cara bersabar untuk tidak melanggar aturan-aturan Allah itu. Inilah yang selalu saya sampaikan para jamaah, dan mari kita renungkan dalam-dalam. Kita lalui hidup ini dengan aturan Allah, meskipun kadang-kadang kita tidak suka untuk melakukannya, tetapi itulah pilihan hidup kita yang terbaik. Dan ketika kita diajak untuk melakukan sesuatu yang kita sukai, yang ternyata sesuatu yang kita sukai itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, tidak dikehendaki oleh Allah, dilarang oleh Allah, mari kita dengan mantap meninggalkan semuanya itu untuk tidak menuruti kemauan hawa nafsu kita. Sekali lagi, inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.